Hello guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini kita spesial ya. Udah kelihatan langsung mobilnya karena kita mau coba review nih first impression dari sebuah Corolla Cross nih yang baru nih. Desainnya sih dia konsepnya itu compact SUV. Sebelumnya kan kita kenal Corolla itu biasanya sedan lah ya, sedan. Nah ini SUV, kira-kira apa aja bedanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus, stay tune. Nah guys, langsung aja nih kita di bagian depan dari Corolla Cross. Yang kelihatan banget ya, yang kelihatan banget itu pertama dari grillnya dulu nih. Grillnya konsepnya masih trapezoidal, cuman gimana ya, kayak berbeda karena dia trapezoidnya itu double. Jadi bukan cuma di bagian atas, di bagian bawah juga konsepnya sama gitu, trapezoidnya sama. Jadi sebutnya double trapezoidal gitu. Jadi kesannya biar lebih kokoh lah ya gitu. Terus di sini nih ininya keren nih. Kayak apa ya? Kayak bukan jaring sih. Lebih kayak apa ya? Sarang lebah gitu ya. Tapi sangar sih. Nah, ininya logonya di sini di tengah. Karena ini bukan yang hybrid, jadi dia biasa aja gitu. Kalau yang hybrid dia ada biru-birunya gitu. Nah, terus ke bagian bawah di sini ada fog lamp. Fog lampnya udah pakai LED. Nah, di bagian bawahnya sini ada front bumper nih, dia sewarna sama body. Kalau tadi di grillnya sekelilingnya itu pakai warna silver. Jadi bukan chrome ya, tapi ini silver biasa gitu. Nah, untuk ke bagian headlampnya sendiri di sini serem ya. Sekilas kayak apa ya? Tapi yang pasti lampunya udah oke banget karena udah pakai by beam LED. Terus di sini ada DRL. DRL-nya cantik banget, guys. Jadi kayak berpendar gitu. Nah, di sini lampu sennya juga di bagian dalam dia udah apa ya? Udah LED juga dan ada aksen listnya ke sini nih. Nah, nanti perbedaannya sama yang hybrid tetap sama, ada aksen biru kalau di bagian hybrid. Di sini nggak ada. Tapi overall mau yang bensin ataupun yang hybrid konsepnya sama seperti ini. Bedanya hanya ada list-list biru kayak gitu-gitu aja sih. Nah, guys, sekarang kita lihat aja langsung nih dapur pacunya dari Corolla Cross. Dia pakai mesin 1800 cc. Daya maksimumnya itu 140 PS pada 6400 rpm. Dengan torsi maksimal 17,5 kgm pada 4000 rpm. Nah, terus memang ininya belum ada cover engine-nya nih. Jadi tapi so far sini sih udah cukup rapi sih, ada modul ABS dan lain-lain. Terus di bagian atasnya sendiri udah dicat warna body rapih nih sampai ke dalam. Terus ada cover peredamnya juga. Jadi bisa meredam suara keluar. Oke sih. Nah, overall bagian depan kurang lebih kayak begitu sampai ke engine tadi. Nah, sekarang kita lihat bagian samping kayak gimana. Come on. Nah, sekarang kita tiba di bagian samping dari Corolla Cross nih. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum, boleh tekan tombol subscribe-nya, tekan juga loncengnya, biar nanti ada notifikasi ketika ada info-info baru. Oke. Nah, sekarang langsung aja nih ke bagian bawah dulu deh. Di bagian bawah untuk penggeraknya nih rodanya udah cakep banget nih. Velgnya pakai ring 18 dengan ukuran ban 225/50 dan ini pakai Michelinnya yang Primacy. Cakep nih bannya nih. Nah, dia udah two tone color polish. Jadi dalamannya itu dia bukan hitam, tapi lebih ke warna grey gitu, grey glossy. Nah, untuk pengeremannya sendiri depan dan belakang sudah pakai disc brake. Jadi solid banget. Terus di bagian atasnya sini nih ada over fender, gaya-gaya SUV lah ya, dan dia sampai ke belakang terus nyambung sekeliling mobil. Nah guys, untuk di spionnya dia sudah elektrik, sudah retractable, pastinya sudah auto folding, jadi udah lengkap banget. Ada lampu sennya juga di sini. Lalu ke atasnya nih dia ada list chrome dari depan sampai ke belakang, dan di bagian belakangnya ada tulisan Corolla Cross. Iyalah ya, mobilnya Corolla ya kan. Terus di bagian atas ini ada roof rail. Roof railnya cakep nih. Kayaknya solid ya. Karena dia kayaknya agak mirip-mirip kayak yang punya Rush gitu atau Fortuner, tapi dudukannya agak beda sih. Tapi sama-sama solid. Oke lah, overall oke. Lalu di bagian handle pintunya dia sudah smart entry. Untuk aksesnya itu dia pakai model tarik, dan ininya nih smart key-nya dia pakai yang sentuh gitu, bukan yang tombol kecil gitu, tapi dia yang sentuh gitu. Ke bagian sini udah nggak ada side body molding dan lain-lain, tapi kelihatan banget lekukannya sampai ke belakang
kokoh lah, kokoh ala-ala SUV. Nah guys, sekarang kita ada di bagian belakang dari Corolla Cross nih. Dari atas dulu deh, dari atas dia udah pakai shark fin, antenanya udah pakai shark fin, ya standar lah ya. Terus apa namanya, nggak ada spoiler belakang, tapi ada apa ya, bodi yang agak nonjol ke belakang. Tapi ini sebenarnya bukan spoiler sih. Mungkin lama-lama nanti ada yang jual spoiler juga, kita nggak tahu lah. Terus di bagian kacanya udah pakai defogger. Terus di bagian sini kecil nih, ini ada pancuran air, apa ya, buat air wiper gitu. Yang tahu istilah teknisnya boleh nanti di kolom komentar ya. Terus ada wipernya. Terus sini ada logo Toyota. Sekali lagi karena dia yang gasoline, yang bensin, jadi dia nggak ada logo birunya. Kalau yang hybrid ada. Itu yang paling ngebedain antara mobil biasa dan hybrid. Lalu untuk di bagian stop lampnya nih, dia udah pakai LED. LED-nya agak berbeda sih menurut gue ya. Karena dia bukan cuman line guide gitu, tapi baris, tapi di bawahnya tuh ada kecil gitu. Cakep banget sebenarnya. Dan udah LED. Terus dia ada rear fog lamp juga. Kalau dari overall desainnya sih mirip-mirip apa ya? Ya mirip Corolla Cross lah. Terus ini ada nama nih, Corolla Cross. Ini agak unik juga. Corollanya kecil di sini. Di sini Cross-nya yang gede. Biasanya kalau Corolla yang lain, Corollanya yang gede. Di sininya Toyota kecil gitu. Tapi ini Cross-nya yang gede. Buat nunjukin bahwa ini memang betul-betul mobil crossover SUV, compact SUV. Oke, ke bagian bawah sini ada parking kamera di belakang. Ini ada buat tempat plat nomor, ada sensor parkir 4 titik, 1, 2, 3, 4. Dia sewarna dengan body, jadi nggak terlalu kelihatan, cakep, lebih rapi. Di bagian bawahnya sini ada underguard. Tuh, dia sewarna body nih. Ini karena mobilnya warna hitam, jadi kelihatan semuanya sama. Mungkin nanti kalau untuk warna yang lain bisa lebih terlihat lah, gradasi warnanya. Sekarang kita buka aja. Nah, untuk yang tipe bensin, ngebukanya masih harus pakai tenaga manusia, jadi belum power backdoor. Kalau yang hybrid, dia udah power backdoor dan pakai kick sensor, sama kayak di Fortuner. Kalau ini belum. Dan kalau yang di sana tuh yang power backdoor, dia ada memorinya juga. Jadi kalau ketinggian gitu atau kurang tinggi, dia bisa atur lah, intinya di sini ada memorinya. Nah, kita lihat untuk bagasinya, luasnya itu sekitar 440 liter. Dibandingin sama kompetitornya, sebutin nggak ya? Oh, nggak usah lah. Pokoknya dibandingin sama kompetitornya, ini jauh banget lebih luas. Ini jauh lebih luas, jadi 440 liter. Kayaknya masukin 1, 2, 3. 3 orang dewasa, 4 orang dewasa masih masuk nih kalau mau dikumpulin di sini. Terus untuk bannya di sini, ban serepnya dia pakai yang space saver, jadi nggak seperti yang terpasang. Terus di sini ada toolkit dan lain-lain, rapi banget. Oke, di bagian belakang sih itu aja. Sekarang kita coba bagian dalam yuk. Nah guys, sekarang gua ada di dalam Corolla Cross nih, di bagian interiornya. Nah, pertama kali kita coba bahas di bagian joknya dulu deh. Joknya tuh udah pakai jok kulit, yang konsepnya itu perforated ya. Dia sama kayak di mobil-mobil yang sebelumnya, rakitan-rakitan Thailand lah gitu. Jok kulitnya dia apa ya, kekinian deh. Banyak aksen jahitan-jahitannya tuh kelihatan lebih sporty. Untuk yang tipe gasoline, untuk slidingnya, recliningnya masih manual. Terus ada high adjuster juga, memang masih manual ya. Kecuali di tipe yang hybrid, dia udah elektrik. Terus semi bucket, enak tempat duduknya, posisinya enak. Untuk overall materialnya, kalau di jok sendiri kan tadi semuanya kulit. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya seperti door trim, dia ada yang soft touch, ada plastik biasa juga. Nih, kalau di bagian sini keras, semuanya keras. Tapi di bagian depan sini nih dia pakai soft touch gitu ya. Dan ini fake stitching nih, jahitan palsu. Nah, kalau di bagian pintu, stitchingnya asli nih guys. Dia pakai jahitan-jahitan asli kalau untuk di bagian pintu, tapi di bagian lain dia nggak asli. Nah, terus untuk handle pintunya warna silver. Terus di sini juga ada aksen silver untuk pegangan buka pintu dan tutup pintu. Terus di sini ada untuk pengaturan spion, auto folding, electric mirror. Di sini untuk kacanya semuanya sudah all auto. Jadi lumayan canggih lah ya. Terus untuk di bagian bawahnya ada bottle holder 1, sisanya buat naruh-naruh berkas gitu. Terus juga ada speaker nih di bagian bawah sini. Nggak ada tulisan mereknya apa gitu. Kalau di yang tipe lain kan ada tuh, ini nggak ada. Tapi sih oke lah. Lalu
ke bagian setirnya sendiri, setirnya ini pakai kulit, jahitannya jahitan asli semua. Di bagian kanan ada untuk pengaturan cruise control nih. Kan biasanya kalau yang rakitan-rakitan yang sebelumnya kayak Fortuner lah ya, Fortuner cruise controlnya ada di bawah. Di sini nih dia kayak ada buat tuas, nih ada tuasnya sendiri. Kalau dia nempel ke setir, dan sebelah kiri ada untuk pengaturan MID, juga untuk pengaturan audio, volume dan lain-lain. Terus untuk pengaturan setirnya sendiri dia bisa teleskopik dan tilt steering, jadi udah lengkap lah ya, pengaturannya udah enak banget. Untuk layout dari dashboardnya so far apa ya, kelihatan lebih futuristik lah, lebih futuristik, walaupun memang tadi dari bahan-bahannya masih pakai plastik. Terus ada list silver nih, dari kanan ke kiri semua nyambung tuh. Untuk speedometernya juga sama, speedometernya dia belum full TFT. Di sini nggak ada cup holder juga. Di bagian bawah sini ada manual leveling untuk headlamp depan. Karena mobil ini sudah smart entry dan keyless, jadi dia pakai start stop engine, dan start stop engine ya tidak di sebelah kanan tapi ada di sebelah kiri, umpet di sini. Terus ke sininya untuk head unit nih, head unitnya spesial banget nih guys. Duh, gerah. Head unitnya dia ukurannya 9 in, gede kan. Terus konsepnya sudah floating, dan menariknya di head unit ini dia ada fitur NFC, dimana kita bisa ngecek nih e-money, sisa saldo terakhir berapa gitu. Kadang-kadang kita agak worry nih, wah ini e-money-nya masih ada isinya atau enggak. Di sini kita bisa cek langsung, walaupun dia nggak bisa ngisi, hanya untuk ngecek aja. Selain itu fitur-fitur yang lainnya ada Miracast, yang kayak gitulah untuk koneksi ke smartphone lebih lengkapnya. Tapi yang pasti ini udah canggih banget gitu. Ke bagian bawah ini ada, wah clusternya sih keren guys modelnya tuh. Untuk AC-nya dia sudah dual zone, jadi driver dan penumpang depan sebelah kiri bisa berbeda suhunya. Nah untuk yang bagian belakang suhunya ikut ke bagian driver gitu. Nah terus kesininya ada pengaturan AC nih lumayan banyak. Ada untuk pengaturan rear, defogger, terus ada arah semburan AC dan lain-lain. Lalu kesini untuk tuas transmisi dia nih yang gue bilang tadi mirip sama kayak CHR, agak-agak mirip ya sama CHR sama Camry gitu, model-modelnya kayak begini. Dan untuk Corolla Cross sendiri baik yang hybrid maupun yang gasoline, dua-duanya nggak ada yang manual, semuanya matic. Nah tapi untuk di bagian bensin ini dia pakai Triptonic guys, jadi nggak usah worry matic. Kan orang biasanya pakai matic agak worry ya, worrynya karena mungkin kurang power dan lain-lain. Nah di sini bisa diatur nih, dia sudah Triptonic. Lalu ke bagian sini ini ada list silver, aksennya bagus di sini, ada cup holder 2. Di bagian sini ada console box, kita buka aja. Di bagian dalamnya ada power outlet yang satu 12 volt dan 2,1 ampere untuk langsung nyolokin kabel untuk charging lah ya. Terus dalamnya juga ya berapa senti ya, nggak terlalu besar sih, ini nggak terlalu besar sebenarnya, tapi untuk masukin smartphone sih kayaknya masih cukup kalau untuk sambil charging gitu ya. Nah di sininya dipakein kulit juga nih, dan ini bisa ditarik tuh, jadi mengemudi bisa lebih lebih nyaman, comfort nih. Jadi semuanya bisa tercover tuh, kecuali yang tangannya panjang banget gitu. Tapi kalau tangan manusia normal masih oke lah pakai ini. Lalu apalagi ya, oh di bagian sini nih. Nah di sini ada laci penyimpanan yang udah soft opening tuh, cakep ya. Lalu ke bagian atas deh ya. Di bagian atas untuk sun visornya kiri dan kanan semuanya udah pakai vanity mirror dan ada lampunya tuh. Jadi penumpang kiri dan driver sebelah kanan bisa ngaca lah, turun bisa sama-sama ganteng. Untuk di bagian tengah nih ada untuk lampu kabin kiri dan kanan, dan ada untuk ngebuka sunroof. Cuma karena mobilnya mati kita nggak bisa buka sunroofnya, paling bisa buka ininya doang nih. Terus di sini ada handle kiri dan kanan ada model retract. Terus di sini untuk seat beltnya juga udah adjustable, bisa diatur ketinggiannya. Terus dan mobil ini safety banget karena ada 7 airbag guys. Salah satunya ada di kiri dan kanan nih, di pilar B, di depan juga ada, di keni juga ada, jadi udah lengkap banget. Gak usah worry bawa mobil ini, tapi jangan ditabrak-tabrakin juga. Terus sekarang kita ke bagian belakang. Nah guys, sekarang gua ada di baris kedua. Ya emang cuma ada 2 baris. Sebagai penumpang nih, sekarang gua mau coba first impression sebagai penumpang. Ini bisa diatur ya.
Nah guys, di bagian kedua ini dari tempat duduknya dulu deh. Tempat duduknya sama lah, pakai kulit masa depan, kulit belakang pakai usus. Gak mungkin lah, karena dua-duanya pasti kulit. Nah di sini bisa untuk 3 orang penumpang. Tapi kalau cuman buat dipakai sama 2 orang, ini kita bisa ambil nih. Nah, ya kan, jadi armrest dan ada cup holdernya. Ada cup holder depan 2, 4, ini 4. Ada 8 cup holder guys. Duh, gue nggak ngitung tadi. Ternyata ada 8 cup holder. 4 di belakang, 4 di depan. Banyak juga. Jadi kalau yang gampang aus gitu, tempat naruh minumnya banyak nih. Asik. Terus di sini juga udah isofix. Jadi kalau mau bawa kursi bayi gampang. Terus di sini ada lampu kabin. Di bagian atas semuanya hitam nih, jadi menambah kesan sporty dan elegan terutama. Nah, di bagian kanan sini ada handle kiri dan kanan, retract. Terus ada ini nih, ada hook untuk gantungin baju biasanya ya, hanger gitu. Terus di sininya sama nih. Ini udah soft touch, jahitannya asli, handle pintunya pakai silver, tapi di bawahnya ini plastik nih. Nah, di sininya ada soft touch lagi, leather sini. Terus ada cup holder. Di bawahnya ini nggak ada apa-apa lagi, cuman ada speaker aja. Nah untuk duduknya, gua dengan tinggi 165 cm, nggak tertopang sih, tertopang semuanya sebenarnya masih oke. Cuman cuma lantainya memang nggak rata full dia. Tapi istimewanya di sini dia ada AC guys. Biasanya mobil yang 2 baris tuh ada beberapa yang nggak ada AC-nya. Di kompetitor kita juga ada tuh, tapi di belakang nggak ada AC. Jadi AC-nya masih ngikut yang depan. Nah kalau ini di belakang ada AC-nya, ada kisi AC. Jadi yang belakang nggak terasa dianaktirikan gitu ya. Terus di sini ada pocket, tapi hanya di bagian jok penumpang depan sebelah kiri ya. Di sini nggak ada. Lalu untuk untuk posisi duduknya sendiri, dia bisa. Ini paling rebah segini nih. Ini paling rebah. Lalu nah segini. 2 berarti 1 2. Nah segini. Wah, enak nih guys. Ini enak nih. Tuh. Masih oke lah. Nyaman nih. Di belakang masih lumayan nyaman. Walaupun memang namanya mobil SUV lah ya. Nggak mungkin senyaman sedan, tapi ini masih oke nih, masih lumayan nyaman nih. Lalu kita coba lipat yuk kursinya. Pelipatannya 60-40. Nah ini yang 60. Lipatnya begini, dia nggak rata lantai. Jadi masih ada ini nggak rata sama yang belakang nih, masih ada gundukan nih gitu. Dan yang ini pun sama, nanti dia ratanya ke sini gitu. Poinnya jadi dia dari belakang sampai ke kursi tengah ini dia nggak rata. Oke, di bagian belakang sih segitu. Nah guys, semua udah kita jelasin, bagian depan, samping, belakang, dalam semuanya. Bahkan engine-nya udah kita bongkar juga. Kira-kira dengan harga yang gasoline-nya sekitar 450 jutaan dan yang hybridnya sekitar 490 jutaan. Selisih 40 juta antara yang bensin dan yang hybrid. Tapi kurang lebih kalau untuk fiturnya, spesifikasinya masih mirip-mirip. Tapi overall ini mobil memang udah safety banget. Ada 7 airbag dan udah pakai konsep perakitan yang terbaru dari Toyota, yaitu pakai TNGA, Toyota New Global Architecture. Jadi oke banget lah, handlingnya juga mantep banget. Yang penting tonton terus YouTube channel kita Infomotif, di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun-akun media sosial kita ada di sini, ada website dan lain-lain. Dan pastinya kalau beli Toyota pesannya ke Maktum, gua kasih best price, best deal, best services, the best of everything. Oke guys, kalau mau lihat mobilnya dulu boleh kontak gua aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See ya.